ketika Mutiara sedang ingin buang sampah. Saat itu Kenzo ingin berangkat kerja. Saat itu Kenzo sedang sakit, sedang bersin-bersin. Mutiara pun tak sengaja menghalangi jalan Kenzo. Mutiara katakan kepada Kenzo jika itu hanyalah kebetulan. Melihat Kenzo yang sedang bersin, Mutiara tanyakan pada Kenzo apakah Kenzo sudah minum obat. Kenzo pun minta Mutiara tak seperhatian seperti itu. Mutiara katakan kepada Kenzo seperti itu karena sudah mengerjai Mutiara. Kenzo pun minta Mutiara tidak macam-macam jika tak ingin dikerjai lagi oleh Kenzo. Aditya pun bertanya kepada Bi Ipah siapakah yang telah membuatkan kopinya itu. Bi Ipah katakan tak tahu kepada Aditya karena tak melihatnya. Aditya pun lantas bertanya kepada Mutiara siapakah yang membuatkan kopi tadi. Melihat Rianti yang baru saja datang ke meja makan itu, Mutiara pun terpaksa berbohong. Mutiara pura-pura jika Rianti yang telah membuatkan kopi itu buat Bapak Aditya. Aditya pun lantas pinjam mobil Rianti. Aditya ingin pergi sendiri tanpa harus menunggu sopirnya. Aditya tak sarapan dulu, pada saat itu Rianti sudah buatkan sarapan buat Aditya. Sementara itu, Aurel pun jadi ingat jika mama dan papanya bertengkar. Aurel pun bertanya kepada Pak Yanto soal papanya. Aurel tanyakan apakah akhir-akhir ini ada yang tak beres dengan papanya. Yanto tak jujur dengan Aurel. Yanto katakan tak ada yang aneh dengan Pak Aditya. Aurel merasa jika Yanto gugup dan sembunyikan sesuatu dari dirinya. Aurel pun merasa curiga jika uang mama tadi apakah bonus ataukah uang untuk Yanto untuk bisa cari tahu soal papanya itu. Ketika Kenzo bersin-bersin di kantornya itu, tiba-tiba saja Kayla berikan obat kepada Kenzo. Kenzo merasa jika Kayla keras sekali kepada dirinya. Kayla saat itu tak ingin cerita kepada Kenzo jika Kayla sedang masuk angin karena Sandra. Kenzo terpaksa mengangkat teleponnya dari Sandra. Kenzo merasa itu penting karena Sandra berulang kali menelpon Kayla di HP-nya. Sandra hubungi Kayla. Sandra minta Kayla untuk menjaga Kenzo. Sandra minta Kayla tak caper lagi kepada Kenzo. Sandra pun minta Kayla agar Kayla jangan sok perhatian kepada Mutiara dan sok dekat kepada Mutiara. Sandra ingatkan itu kepada Kayla karena jika Kayla nekat, maka nanti malam Kayla bakal tidur di teras lagi. Kenzo katakan kepada Sandra jika Kayla tidak mendengar itu, tapi Kenzo sudah mendengar semuanya. Sandra pun lantas kaget jika Kenzo yang mengangkat telepon itu. Sekarang Kenzo pun jadi tahu jika Kayla masuk angin karena Sandra. Kenzo pun merasa jika sikap Sandra seperti itu selama ini kepada Kayla. Kenzo pun bertanya kepada Kayla dan minta Kayla jujur. Semalam Kayla tidur di mana? Kayla katakan jika dirinya tidur di dalam kamar. Kayla katakan kepada Kenzo jika Sandra itu bercanda kepada dirinya. Kayla pun lantas meyakinkan Kenzo jika tak mungkin Sandra melakukan itu kepada Kayla. Sandra katakan tak terima jika Sandra melakukan itu kepada Kayla. Aditya pun lantas mencium Rianti sebelum berangkat. Rianti pun berpikir jika Aditya tak peduli lagi dengan Rianti. Aditya minta maaf kepada Rianti karena terlalu sibuk. Ternyata sebelumnya Rianti telah pasang GPS di HP-nya Aditya. Rianti berharap jika Aditya tak sadar dengan map GPS itu. Aurel pun lantas menghubungi Evan, mengajak ketemuan di sebuah kafe. Sementara itu motor yang tumpangi oleh Mutiara hampir saja menabrak Evan. Mutiara katakan jika wajah pria itu familiar. Ketika Mutiara membuka helm itu, Mutiara pun merasa yakin jika itu adalah Evan. Evan tanyakan kabar Mutiara, begitu juga dengan Mutiara tanyakan kabar Evan. Mereka pun berpelukan. Evan pun mengajak Mutiara nongkrong ke sebuah kafe karena sudah lama tidak bertemu dengan Mutiara. Rianti pun merasa yakin jika Aditya bohong lagi. Rianti minta Yanto mengantar dirinya ke tempat Aditya. Mutiara pun lantas memuji Evan
jika Evan saat ini telah sukses dan berhasil mendapatkan beasiswa itu dan telah kuliah di Jakarta. Evan sangat senang sekali bisa ketemu lagi dengan Mutiara. Karena sehabis tamat SMA, Mutiara pun menghilang dan tidak ditemukan oleh Evan. Evan jadi ingat dengan masa lalunya bersama Mutiara. Jika Evan pernah menembak Mutiara, Evan ingin Mutiara menjadi pacarnya. Bahkan saat itu, Evan membawakan bunga dan sebuah boneka buat Mutiara. Evan katakan, dari awal mereka sekolah, Evan punya perasaan kepada Mutiara. Evan pun katakan I love you kepada Mutiara dan minta Mutiara menjadi pacarnya. Tapi saat itu, Mutiara katakan tak bisa kepada Evan karena selama ini Mutiara menganggap Evan itu adalah sebagai sahabat, sebagai teman dekat. Mutiara katakan sayang kepada Evan, tapi sebagai sahabatnya. Mutiara tak mau setelah ini mereka jadi canggung. Mutiara tetap ingin bisa main dan berteman dengan Evan. Sebagai seorang sahabat, Evan tanyakan Ibu Widuri di mana kepada Mutiara. Mutiara katakan kepada Evan jika ibunya sudah meninggal dunia. Evan pun turut berduka-cita. Evan pun minta nomor HP-nya Mutiara. Mutiara meminta nomor HP-nya Evan karena saat ini Mutiara belum punya HP. Evan katakan akan selalu ada buat Mutiara. Mutiara pun lantas pamit kepada Evan karena harus bekerja. Mutiara ucapkan terima kasih kepada Evan. Saat itu Aurel baru saja sampai di kafe itu, tapi untung saja Aurel tidak melihat Mutiara bersama Evan. Aurel tanyakan kepada Evan, kenapa Evan senyum-senyum seperti itu sama siapa? Aurel pun berpikir jika itu teman spesial Evan. Evan tidak pernah senyum seperti itu sebelumnya. Sementara itu, Yanto pun merasa heran kenapa mobil Aditya berada di hotel itu. Rianti tak akan diam jika Aditya macam-macam di hotel itu. Saat itu Aditya menunggu seseorang. Rianti pun merasa jika Aditya ketemuan dengan seorang wanita di hotel itu.